يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، قد نزل عليكم يا عيد الفطر يوم الكرامة والمزيد زيادة لكم من الله الكريم، وعزموا وتعظيم وهو يوم الدعوة وإجابة. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قل الإسلام يا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على الدين. رب اختم لنا من الخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad waffaqana liitmami siyami syahri Ramadan 'iddatal ayyam. وقد أعاننا على عبادة الصيام والقيام والإطعام من غير حول منا ولا قوة كسائر الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله سيد الخلائق من العرب والأعجام. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الزحام. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته بامتثال جميع أوامره واجتناب جميع منهياته.
fattaqullaha ayyuhal ibad, fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa innahu qad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Abrar Maru Bojonegoro rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah tsumma alhamdulillah atas segala karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat kemampuan kita menjalankan puasa 1 bulan Ramadan penuh. Hingga hari ini kita masih bisa menikmati hari raya kemenangan kita, hari raya Idul Fitri, dalam kondisi sehat walafiat zahiran wa batinan. Pada kesempatan yang bahagia dan mulia ini, khatib mengajak diri pribadi khatib khususnya dan seluruh hadirin hadirat pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan kualitas sekaligus kuantitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa merupakan benteng sekaligus kunci kesuksesan manusia dalam mengarungi hidup dan kehidupan dunia yang fana menuju kesuksesan dan kebahagiaan hidup dan kehidupan akhirat yang bakal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Setiap lebaran hampir selalu diwarnai dengan gegap gembita kegembiraan umat Islam di berbagai penjuru dunia. Gema takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dikumandangkan di malam harinya, kadang disertai dengan sejumlah aksi pawai. Pada pagi harinya pun mayoritas dari umat Islam mengenakan pakaian serba baru, makan makanan khas dan istimewa, serta bersiap bepergian untuk silaturahim ke sanak saudara, kerabat, famili dan keluarga, hingga berkunjung ke beberapa wahana liburan bersama-sama. Umat Islam merayakan sebuah momentum istimewa yang mereka sebut-sebut sebagai hari kemenangan. Lebaran tiba ketika umat Islam telah sempurna menjalankan ibadah wajib puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Sepanjang bulan suci tersebut mereka menahan lapar, menahan haus, menahan hubungan seksual dan hal-hal lain yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Secara bahasa, as-shaum yang mempunyai arti puasa memang bersinonim dengan kata imsak yang artinya menahan. Puasa Ramadan merupakan arena kita berlatih menahan diri dari segala macam godaan material yang bisa membuat kita lupa diri. Proses latihan tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan terhadap hal-hal yang sebelumnya halal, seperti makan dan minum. Inilah proses penempaan diri. Targetnya, bila manusia mampu menahan diri dari yang halal, apalagi menahan diri dari hal yang haram. Puasa itu ibarat pekan ujian nasional bagi siswa sekolah. Selama satu minggu, para murid digembleng untuk belajar lebih serius, mengurangi jam bermain, dan menghindari hal-hal lain yang bisa mengganggu hasil ujian tersebut. Puasa Ramadan tentu lebih dari sekedar latihan.
ia sebagai wahana penempaan diri, sekaligus saat-saat dilimpahkannya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala serta pembebasan diri dari api neraka, yakni itqun minan nar. Aktivitas ibadah sunnah di dalamnya diganjar senilai ibadah wajib, sementara ibadah wajib membuahkan pahala berlipat-lipat ganda. Selayaknya siswa sekolah yang mendapatkan rapot selepas melewati masa-masa krusial ujian, demikian pula orang-orang yang berpuasa setelah melewati momen-momen penting sebulan penuh, umat Islam pun berhak mendapatkan hasilnya. Apakah hasil tersebut? Jawabannya tak lain tak bukan adalah predikat takwa pada diri kita yang tengah selesai berpuasa, sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu sekalian menjadi sosok manusia yang bertakwa. Takwa merupakan standar paling tinggi tingkat kemuliaan manusia. Seberapa tinggi derajat mulia manusia tergantung pada seberapa tinggi takwanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Dalam konteks puasa Ramadan, tentu takwa tidak bisa digapai dengan sebatas menahan lapar dan dahaga semata. Di sana ada yang lebih substansial yang perlu ditahan, yakni ketergantungan kita sebagai manusia kepada hal-hal selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketergantungan kita terhadap nafsu kita. Orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh akan dapat mencegah dirinya dari segala macam perbuatan tercela, semacam mengumbar syahwat, berbohong, bergunjing, merendahkan orang lain, riya, menyakiti orang lain, dan lain sebagainya. Tanpa pencegahan itu semua, puasa kita mungkin sah secara fikih, tapi belum tentu berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, "Kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju'." Berapa banyak orang-orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya sebatas lapar semata. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Karena puasa sudah kita lewati dan tak ada jaminan kita akan bisa bertemu kembali di bulan Ramadan tahun-tahun kedepannya. Pertanyaan yang lebih relevan bukan saja sebatas apa yang kita peroleh selama bulan suci Ramadan, melainkan apa ciri-ciri orang yang bertakwa, yang merupakan salah satu cara atau tanda atau kriteria orang-orang yang sukses dalam melakukan ibadah suci Ramadan selama 1 bulan penuh, sehingga ia di hari raya akan menjadi sosok orang-orang yang berhak merayakan hari raya Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, jangan-jangan kita seperti golongan yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang termasuk golongan yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga dari puasa kita tanpa ada pahalanya sama sekali. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik.
Jika standar capaian tertinggi puasa adalah takwa, maka tanda-tanda bahwa seseorang bisa sukses melewati puasa Ramadan pun tak lepas dari ciri-ciri seorang muttaqin. Dengan kata lain, semakin tinggi kualitas takwa seseorang, terindikasi semakin tinggi pula kesuksesan puasanya. Demikian juga sebaliknya, semakin berkurang atau bahkan hilang kualitas takwa seseorang dalam diri seseorang, pertanda semakin gagal orang tersebut dalam berpuasa sepanjang Ramadan 1 bulan penuh, sehingga ia pun akhirnya tidak termasuk golongan orang yang berhak merayakan kemenangannya dengan berhari raya Idul Fitri. Lantas apa saja ciri-ciri orang yang bertakwa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa. Salah satunya adalah ayat yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya pada saat ia senang dan pada saat ia susah, dan orang-orang yang mau menahan amarahnya serta mau memaafkan kesalahan orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat tersebut di atas memaparkan minimal 3 sifat yang menjadi ciri orang yang bertakwa. Pertama, gemar menyedekahkan sebagian hartanya dalam kondisi senang ataupun sulit. Orang yang bertakwa tidak akan sibuk hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia pasti akan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ia selalu menaruh empati kepada sesama, serta ia rela berkorban untuk orang lain dalam setiap situasi dan kondisi. Bahkan ia tidak hanya suka memberi kepada orang yang ia cintai, tapi juga ia suka memberi kepada orang-orang yang memang membutuhkan bantuannya. Dalam konteks Ramadan dan Idul Fitri ini, sifat takwa pertama inilah sebenarnya sudah mulai didorong oleh Islam melalui kewajiban membayar zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan simbol bahwa rapot kelulusan puasa seseorang harus ditandai dengan mengorbankan sebagian kekayaan yang dimilikinya dan menaruh kepedulian kepada mereka yang lemah. Ayat tersebut di atas, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan fi'il mudhari' yunfiquna yang bermakna aktivitas itu berlangsung secara konstan atau terus-menerus. Dari sini dapat dipahami bahwa zakat fitrah hanyalah awal atau pancingan bagi segenap kepedulian sosial tanpa henti pada bulan-bulan berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ciri kedua orang yang bertakwa adalah mampu menahan amarah. Marah merupakan gejala manusiawi, tapi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ia tidak akan mengumbar amarahnya begitu saja. Kata al-kadhimin dalam ayat di atas yang mempunyai arti orang yang mampu menahan serumpun dengan kata al-kadhimah yang mempunyai arti termos. Keduanya mempunyai fungsi yang sama, yakni fungsi membendung atau menahan. Yang pertama berfungsi membendung amarah, dan yang kedua berfungsi membendung air panas. Sebagaimana sebuah termos, orang yang bertakwa semestinya mampu menyembunyikan panas di dadanya, sehingga orang-orang di sekitarnya tidak tahu
bahwa ia sedang marah. Bisa jadi ia tetap marah, namun ketakwaannya mampu mencegah untuk melampiaskan amarah itu, karena ia tahu bagaimana mudarat yang akan ditimbulkan oleh suatu amarah. Sebuah termos hanya akan menuangkan air panas pada saat yang jelas maslahatnya dan betul-betul dibutuhkan oleh orang-orang di sekitarnya. Begitu juga orang yang benar-benar bertakwa, ia akan melepaskan amarahnya saat jelas terdapat kemaslahatan yang nyata di hadapannya. Sudah semestinya pada kesempatan lebaran ini umat Islam dapat mengontrol emosinya sebaik mungkin, dapat mencegah amarah, menguasai dirinya, dan bersikap kepada orang-orang yang pernah membuatnya emosi dan amarah secara wajar dan biasa-biasa saja. Ramadan semestinya telah melatih orang untuk berlapang dada, bijaksana, dan tetap sejuk menghadapi situasi sepanas apapun yang ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ciri ketiga orang yang bertakwa adalah memaafkan kesalahan orang lain. Sepanjang Ramadan, umat Islam sangat dianjurkan memperbanyak permohonan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di hari-hari ganjil 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, dengan membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kata al-afwu yang mempunyai arti maaf diulang 3 kali dalam doa tersebut di atas. Ini menunjukkan bahwa manusia sangat dianjurkan memohon dengan sangat serius ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampunan merupakan bukti kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang banyak kesalahannya. Cara ini bila dipraktikkan dengan penuh penghayatan, sebenarnya telah melatih orang selama Ramadan tentang pentingnya maaf. Bila diri kita sendiri saja tak mungkin suci dari kesalahan, alasan apa kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain? Memberi maaf merupakan kata yang sangat singkat dan ringan di lisan, namun bisa terasa sangat berat dipraktekkan, karena dalam diri setiap manusia terdapat persoalan egois, gengsi, dan unsur-unsur nafsu lainnya. Sangatlah arif ulama-ulama di tanah air Nusantara ini yang telah menciptakan tradisi bersilaturahim dan saling memaafkan di dalam momentum lebaran. Sempurnalah ketika kita usai membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita saling memaafkan kesalahan masing-masing di antara sesama manusia. Demikianlah 3 ciri-ciri orang yang bertakwa yang sekaligus menjadi kriteria golongan orang-orang yang berhak berhari raya. Sudah berapa kali puasa kita lewati sepanjang hidup kita? Sudahkah ciri-ciri orang bertakwa di atas melekat dalam sanubari kita sehingga kita berhak berhari raya Idul Fitri pada momentum kali ini? Wallahu a'lam bissawab. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di saat Ramadan tiba, iblis dan bala tentaranya dibelenggu dalam penjara, sehingga kaum muslimin muslimat dengan semangat bersama-sama berlomba-lomba beribadah, mengumpulkan pahala, memohon ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dan menggapai tiket masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu lebaran tiba, iblis dan bala tentaranya pun dilepas bebas dari belenggunya, dan mereka merasa gelisah, gundah gulana, galau, dan sedih yang sangat mendalam. Iblis selaku pimpinan setan pun menjerit histeris di awal Syawal,
karena kesedihannya yang mendalam, karena upayanya selama 1 tahun membuat kaum muslimin muslimat berlumpuran dengan dosa dan noda hasil godaan mereka, kini telah diampuni semua dosa-dosa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya iblis menyeru dengan penuh semangat kepada bala tentaranya agar kembali menjerumuskan kaum muslimin muslimat ke dalam jurang kenistaan dan penuh dosa dengan berbagai cara yang ada, sebagaimana yang tercover dalam sebuah hadis an Wahb bin Munabbah annahu qala alaihi salatu wassalam inna iblisa alaihi la'nah yasihu fi kulli 'idin fayastami'u ahlu 'indah fayaqulun ya sayyidana man aghdabaka inna nukassiruh fayaqulu la syai'a la syai'a la syai'a walakin Allah ta'ala qad ghafara li hadhihi al-ummah fi hadzal yaum fa'alaikum an tushaghiluhum bil lazzat wasyahawat wa syurbil khamri hatta yubghidahumullah. Hadis bersumber dari Wahab bin Munabbah. Beliau bersabda, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iblis laknatullah alaih senantiasa menjerit di tiap hari raya Idul Fitri. Setelah itu lalu berkumpullah keluarga iblis di sampingnya seraya berkata, duhai Paduka, ada apa gerangan? Siapa orang yang membuat Paduka marah besar? Katakanlah, biarkan kami semua yang akan menghajarnya. Iblis laknatullah alaih lalu menjawab, tidak ada apa-apa, hanya saja aku sangat menyesal karena hasil pekerjaan kita selama 1 tahun, supaya anak cucu Adam dalam kesesatan di hari raya Idul Fitri ini perbuatan dosa mereka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dari sekarang ke depan tugas kalian semua bersiap siaga lagi untuk menggoda mereka agar mereka benar-benar menyibukkan diri mereka pada kenikmatan-kenikmatan berminuman keras dan terperdaya oleh hawa nafsu mereka, sehingga dengan perbuatan-perbuatan tersebut dapat memancing murkanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua sekeluarga senantiasa mendapatkan taufik, hidayah dan ma'unah Allah Subhanahu wa taala agar ketika sifat orang-orang yang bertakwa di atas benar-benar dapat melekat pada diri kita masing-masing, sehingga kita senantiasa akan mampu menghadapi dan mengalahkan tipu daya setan dan iblis bersama bala tentaranya. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لي ولكم القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني عنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفروه لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى سيدنا
إلى يوم لقاء كل عبد ربه المولى. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته بامتثال جميع أوامره واجتناب جميع منهياته فاتقوا الله فإنه قد فاز المتقون. واعلموا أن الله قال في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعمر وعلي وعن سائر أصحاب رسول أجمعين خصوصا المتمم العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والزنا والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إلا الإسيا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وعبادنا وسجودنا وتشهدنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتهليلنا وتكبيرنا وتحميدنا وتمجيدنا واستغفارنا وتنصيرنا يا الله يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعلنا إيانا وأولادنا أزواجنا أهل بيتنا من عبادك المؤمنين المتقين المخلصين المخلصين العابدين والفائزين المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لجماعة هذا المسجد الأبرار يا الله من أمورهم رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكروا الله أكبر. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. رب صل عليه وسلم. اللهم صل على
اللهم